Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya. Kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru, yaitu saya mulai untuk harinya hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin, katakanlah 3 hari ke depan ya. Kalau tanggalnya yaitu kita mulai ataupun saya awali mulai tanggal 13, tanggal 14 sampai tanggal batas waktu tanggal 15 ya. Semoga bisa dipahami ya buat semua sahabat di channel Ruang Batin ya. Oke ya, kali ini tema saya akan memberikan suatu tema, yaitu fakta apa yang akan terjadi ya. Kira-kira fakta apa yang akan terjadi buat kalian. Oke ya, ketika saya mengatakan fakta apa yang akan terjadi ya, tentunya apapun itu sobat ya, ketika nanti saya bacakan ya, faktanya itu keluar baik, iya syukuri ya. Alhamdulillah, syukuri, aminkan. Kan seperti itu ya. Nah, ketika faktanya itu ataupun pembacaannya nanti keluarnya itu kurang baik ya, jangan dijadikan sebagai rasa takut ya, ataupun jangan dijadikan sebagai pemikiran-pemikiran yang mengkhawatirkan ya sobat ya. Tapi jadikanlah fakta untuk hal-hal yang buruk tersebut, jadikan sebagai suatu langkah agar kita lebih waspada lagi ya, lebih berhati-hati lagi sobat ya, untuk menghadapi situasi langkah berikutnya. Kan seperti itu sobat ya. Dan nantinya sudah jelas ya, ketika saya mengatakan eh, fakta apa yang terjadi itu, tetap ya saya akan menarik 3 hal ya, yaitu di faktor asmara, di faktor pekerjaan, juga di faktor keuangan. Tetap ya. Jadi istilahnya seperti yang barusan saya sebutkan, apapun nanti faktanya, ketika itu baik ya syukuri, aminkan ya. Ketika faktanya kurang baik ya jangan ditakuti ya, tapi jadikan sebagai waspada dan langkah kita agar berhati-hati ke depannya ya. Poinnya di situ sahabat ya. Jadi tidak terjadi kesalahan untuk bisa memahami. Ya, nah seperti apakah nantinya ya, sekali lagi jangan di skip ya, tonton sampai habis agar tidak terjadi salah memahami. Sekali lagi seperti itu sobat ya. Iya, saya rasa sudah bisa dipahami apapun yang sudah saya jelaskan ya. Yang poin terakhir, tetap saya mengatakan apapun readingan saya ya, uploadan saya itu bersifat diksi, bersifat terawang, dan yang paling utama bersifat general reading. Tarikan energinya itu luas ya, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak tetap yodiah kalian. Ketika itu ada tepat ya, ada resonate ya, syukur alhamdulillah sobat ya. Itulah ya. Biarpun nanti apa istilahnya tuh tepatnya resonate-nya itu tentang halal kebaikan ya, tentang halal keburukan. Nah, ya syukuri saja seperti yang sudah saya jelaskan. Ketika baik ya jadikan, aminkan saja. Ketika kurang baik ya jadikan waspada. Ketika kurang baik jadikan waspada. Itu ya poinnya ya. Nah, terus ketika eh, tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa. Itu loh sobat ya. Jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi. Karena ini kan bersifat general reading. Beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawabannya, silakan konsul secara pribadi. Karena dengan secara pribadi ataupun private, saya bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info kalian. Nah, itulah yang akan saya fokuskan, yang akan saya tembak. Ya. Nah, itu nanti kalian akan bisa mendapatkan suatu kepastian jawaban. Kalau kalian private ataupun secara pribadi. Ya, ya semoga bisa dipahami ya. Next, lanjut setelah zodiak Taurus, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Jadi kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Sagittarius ya, zodiak terakhir Sagittarius. Artinya akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Dapat 3 hari ke depan untuk Sagittarius. Oh, maaf ini.
Oke, alhamdulillah ya, saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk asmara dulu, Sagittarius 3 hari ke depan. Sagittarius, kartu utama kalian ada Four of Pentacles ya. Ada 4 ya. 4 Pentacles atau 4 koin ya, 2 di kaki, 1 di tangan, dan 1 lagi di atas kepala. Terus dikonfirmasi sama kartu ini, kenapa ya, the Devil ini ya, Sagittarius ya. Ada sepasang kekasih di rantai, belakangnya ada iblis ya. Ini kalau saya tangkap ya, energi dari Sagittarius, di mana kelihatannya kalian sedang apa ya, berfokus ini ya, kartu utama kalian ya. Four of Pentacles ya. Kalian sedang berfokus ini. Kalian sedang berfokus, berkonsentrasi bagaimana untuk bisa menjaga hubungan asmara kalian agar kembali stabil. Ketika ada problem akan kembali cepat reda, cepat damai lagi. Itu yang saya tangkap. Jadi di sini ada satu penjagaan khusus ya, di mana kalian ingin suatu kestabilan intinya. Cuman saya menangkap di sini kenapa ada the devil ya gitu. Jelas di sini adanya orang-orang toksik, tidak bisa dibohongin ya. Ada orang-orang pihak ketiga yang membuat asmara kalian itu kacau ya. Banyak konflik, banyak masalah. Ini disebabkan pihak ketiga sobat ya. Orang-orang toksik yang iri, yang sentimen sama kalian ya. Yang awalnya kalian itu bagus, baik-baik saja, dan kalian menjaganya. Di sini kelihatannya di sini akhirnya ada suatu konflik, ada suatu situasi yang dimana memanas ya. Hubungan kalian memanas akhirnya sama pasangan kalian. Bisa saja ya, ini apa ya istilahnya, perdebatan, perselisihan ya. Unsurnya di sini panas ya energinya ya. Jadi tidak ada kestabilan lagi. Nanti yang segmen terakhir akan saya deteksi ya. Kalau di pekerjaan di sini Sagittarius ada the star ya. Ada seseorang sedang menuang air di dalam kolam. Atasnya ada bintang besar ataupun star besar. Dikonfirmasi sama kartu 7 cup. Seseorang sedang memandang 7 cup di atas awan. Ini kalau saya tangkap sih Yudhip Sagittarius sedang mempunyai harapan ya, sedang mempunyai keinginan gitu loh ya, agar bagaimana bisa stabil ya, contohnya pengejaran target, pengejaran keberhasilan ataupun kesuksesan. Contohnya seperti itu. Jadi ada suatu harapan, ada suatu keyakinan di mana kalian yaitu tadi ingin hal-hal yang menyangkut pekerjaan kalian itu bisa beres ya, bisa adanya suatu perkembangan ya, bisa adanya suatu perubahan. Itu yang kalian harapkan di sini. Ada suatu destar, ada suatu harapan yang tinggi. Cuman di sini saya menangkap apa ya, bisa dikatakan kurang bisa terrealisasi di sini sobat ya. Jadi kalian sedang ada suatu pemikiran ataupun suatu angan-angan di sini, lamunan, hayalan di sini ya, gitu ya. Jadi tadi mungkin saking apa ya istilahnya, keyakinan kalian tinggi sehingga terkadang timbul sebuah angan-angan. Gitu. Ketika saya berhasil mungkin saya akan bisa ini bisa itu. Yang saya tangkap ya untuk zodiak Sagittarius ya. Kelihatannya ini apa ya? Saya merasakan energi terpending di sini. Padahal di sini muncul the star ya. Nanti akan saya deteksi ya biar lebih jelas itu. Kelihatannya ada suatu energi yang membuat kalian menuju target, menuju sukses ini kelihatannya terpending. Akhirnya kalian banyak lamunan di sini. Banyak angan-angan, banyak masih angan-angan, sekedar angan-angan, sekedar lamunan. Itu yang saya tangkap ya. Itu ya. Kenapa ya ini? Sekarang saya lanjut tentang keuangan dulu ya. Di sini ada SO1 ya. Tangan keluar dari awan memegang tongkat itu ya. Sedikit ada daunnya itu ya, tongkatnya ya. Dikonfirmasi sama kartu 6 cup ya. Ini bagus ya, 6 cup. Ini cup ini dalamnya ada bunga, terus seorang laki-laki memberikan sama perempuan. Ini kalau saya tangkap ya untuk masalah keuangan sih masih dibilang cukup aman ya, cukup bagus ya Sagittarius ya, gitu loh ya. Sementara ini masih cukup aman, masih cukup berjalan lancar. Apalagi gini ya, ketika kalian lebih ingin lancar lagi ataupun lebih ingin membuat perubahan tentang kestabilan lebih di atasnya lagi, nah di sini disarankan ketika kalian mempunyai ide-ide kreatif ya, itu jalankan sobat ya. Karena di sini tidak menutup kemungkinan ya ataupun membuka peluang besar ya ketika kalian mempunyai ide kreatif ya. Itu kalian jalankan. Di sini akan lebih lebih banyak ataupun lebih besar keuangan yang masuk. Ini unsurnya apa ya? Bisa dikatakan ketika ada suatu kekreatifan, kecerdasan yang sedang kalian jalankan, intinya di sini itu akan bisa mendatangkan keuangan. Biarpun secara penangkapan energi bisa saja kalian diuntungkan, baik secara tak terduga maupun terduga, besar kecil ya syukuri. Nah, jadi sudah jelas ya ada suatu faktor kerezekian ini yang masuk, apalagi kalian padukan atau kalian satukan dengan suatu ide-ide kalian, nanti akan bisa membuat keuangan kalian cepat masuk di sini ya. Dikonfirmasi sama kartu 6 cup ya. Artinya di sini ada suatu keberhasilan nantinya gitu ya. Bisa saja adanya suatu keberhasilan tentang ide-ide kalian yang sedang menggunakan kekreatifan untuk bisa mendapatkan keuangan. Nah,
Akhirnya di sini bisa berhasil. Kalian bisa berbagi sama ya mungkin orang-orang terdekat kalian di sini. Bisa juga adanya suatu faktor-faktor apa ya kerezekian tadi ya, yang seperti saya katakan tadi, baik tak terduga maupun yang terduga, bisa saja tak terduga lah, tiba-tiba masuk lah, kira-kira seperti itu ya. Dan akhirnya kalian mau berbagi sama orang-orang terdekat kalian. Saya rasa sih masalah keuangan Sagitarius masih cukup aman, masih cukup bersahabat keuangan kalian di ke depan ya. Saya menangkapnya seperti itu. Ya. Jadi sekarang saya akan mencoba mendeteksi ketiganya. Ini kalau saya tangkap luar biasa ya, The Devil ya. Ini Sagitarius benar-benar tertembak ya kali ini ya. Iya. Saya rasa Asmara kalian kurang diuntungkan. Jadi faktanya kelihatannya masih ada kekacauan, masih ada pemikiran dan masih ada kefokusan yang harus kalian jalankan di sini ya. Karena saya menangkap ada suatu kekacauan di sini ya. Imbasnya panas di sini ya. Ini merambat ini ya, merambat di faktor pekerjaan ini ya. Jadi pekerjaan kalian di sini yaitu tadi ada, saya tadi kan heran ada suatu harapan yang tiba-tiba terpending. Jadi hanya sekedar muncul lamunan ya, renungan tanpa ada suatu yang terrealisasikan, tanpa ada suatu kedatangan itu apa kedatangan pencapaian target itu sendiri tanpa adanya itu. Ini tertangkap berimbas ini ya, sudah mengimbas ke pekerjaan ya. Jadi fik ya faktanya di faktor pekerjaan di sini kalian terpending adanya suatu masih terpending lah, bukan saya tidak mengatakan tidak ada keberhasilan tapi masih terpending karena ini tadi lo harus netral ya. Jadi apapun itu ya kestabilan pencapaian target kesuksesan keberhasilan masih masih terpending, masih banyak hambatan ya gitu loh. Ini saya menangkap tadi ada suatu apa ya suatu peluang yang cukup besar ya, tapi gagal di sini nantinya kalau tidak segera dinetral. Kalau di faktor keuangan sih saya rasa masih cukup bagus ya. Ini syukur alhamdulillah masih belum merambat ini ke keuangan kalian ya. Nah, itu ya. Jadi sering saya mengatakan ketika tertembak di satu titik itu dibiarkan bisa merambat nantinya. Contohnya kalian tertembak di asmara, pekerjaan juga kena imbasnya. Tidak, belum lagi keuangan. Cuman kalian diuntungkan. Kalau di masalah keuangan fik ini bisa dikatakan tidak ada unsur 50-50 masih tertolongkan lah kalian ya. Ini masih cukup aman. Bisa saja ini kalian akan dihadapkan dengan suatu kerezekian sehingga kalian akan bisa berbagi sama yang lainnya. Ini cukup bagus ya energinya ya untuk Sagittarius tentang keuangan ya, dulu ya. Ya tetap saja tetap waspada ya itu tadi ya. Ketika kepekaan kalian sudah dikasih tahu ya, kalau bisa dinetralkan sobat ya. Jadi fik masalah keuangan masih cukup aman, masih cukup lancar. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Apapun itu yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Dan yang kurang baik ya jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun itu informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian semua sobat ya, karena kalian sendiri yang mencikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tetap saya selalu berpesan ketika kalian ada suatu apa ya ketertutupan aura ataupun masalah yang terjadi itu sudah tidak bisa dilogikakan. Munculnya keganjilan, ketidakwajarannya itu tidak ada salahnya. Ayo kita kuatkan secara doa ya. Pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga ikhtiar tanya orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka bisa membantukan untuk membuka aura kalian kembali ya. Jadi kepositifan, kerezekian itu bisa lancar, bisa masuk ke kehidupan kalian tanpa ada sendatan. Minimal akan bisa meminimalisir sebuah masalah kalau aura kita terbuka. Jangan sampai ini mengakar kuat karena the devil energinya kuat. Saya merasakan panas di sini. Itu ya. Jadi ketika itu kalian biarkan eman nantinya, maksud saya eman itu ataupun disayangkan ketika itu kebaikan kepositifan itu akan terrealisasi itu mental, akan datang, akan nyampe itu mental. Nah, itu sobat karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah sobat ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Apalagi sudah mengetahui, sudah merasakan, sudah menyadari tapi diabaikan. Nah, itu yang sulit karena banyak yang konsultasi ya memang terdeteksi sudah mengakar gitu. Akhirnya minta bantuan untuk pembukaan aura. Nah, itu sobat ya. Ini benar-benar harus waspada karena adanya suatu muncul devil ini ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya sekali lagi. Semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.